Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Atika Rani, Finka Nur Azizah, dan Muhammad Misbahul Imam Mustafa akan menyampaikan materi ekonomi makro mengenai teori tentang uang, perbankan, dan investasi. Langsung saja ke slide pertama. Pengertian uang. Secara umum, uang berdasarkan fungsi atau tujuan penggunaannya didefinisikan sebagai suatu benda yang dapat dipertukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain, dapat digunakan sebagai alat penyimpan kekayaan, dan dapat juga digunakan untuk membayar hutang di waktu yang akan datang. Sementara itu, Samuelson mengemukakan definisi uang sebagai media pertukaran modern dan satuan standar untuk menetapkan uang, dan kebijakan moneter selalu menjadi diskursus menarik untuk diperbincangkan dalam kajian ekonomi Islam. Fungsi uang ada 4. 1. Ukuran standar untuk pembayaran yang tertunda. 2. Alat penyimpan nilai. 3. Satuan hitung atau alat pengukur nilai. 4. Alat tukar. Syarat uang. 1. Dapat diterima oleh masyarakat umum. 2. Tidak mengalami perubahan dan tidak cepat rusak. 3. Nilainya tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu yang lama. 4. Praktik dan mudah dibawa kemana-mana. 5. Mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai. 6. Kualitasnya relatif sama. 7. Jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Jenis uang dibagi menjadi 3. 1. Menurut bahan pembuatannya, yaitu uang logam dan uang kertas. Menurut nilainya, yaitu uang penuh dan uang tanda. 3. Menurut lembaga yang mengeluarkannya, yaitu uang kartal dan uang viral. Teori uang. Teori uang statis. Teori metalisme intrinsik, uang bersifat seperti barang, nilainya tidak dibuat-buat, melainkan sama dengan nilai logam yang dijadikan uang itu, contoh, uang emas dan uang perak. Teori konvensi perjanjian menyatakan bahwa uang dibentuk atas dasar pemufakatan masyarakat untuk mempermudah pertukaran. Teori nominalisme menyatakan bahwa mata uang selalu setara dengan nilainya saat ini, baik nilai intrinsik maupun nilai ekstrinsik dapat mempengaruhi nilai tersebut. Teori negara Kartalis menyatakan bahwa asal mula uang adalah negara. Apabila negara menetapkan apa yang menjadi alat tukar dan alat bayar, maka timbullah uang. Teori uang statis. Teori kuantitas. Teori ini menyatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangat tergantung pada jumlah uang yang beredar. Apabila jumlah uang berubah menjadi 2 kali lipat, maka nilai uang akan menurun menjadi setengah dari semula, dan juga sebaliknya. Teori kuantitas. Teori yang telah dikemukakan oleh David Ricardo disempurnakan lagi oleh Irving Fisher dengan memasukkan unsur kecepatan peredaran uang, barang, dan jasa sebagai faktor yang mempengaruhi nilai uang. Teori persediaan kas. Teori ini dilihat dari jumlah yang tidak dibelikan barang-barang. Teori ongkos produksi. Teori ini menyatakan nilai uang dalam peredaran yang berasal dari logam dan uang itu dapat dipandang sebagai barang. Perbankan. Pengertian perbankan. Istilah perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998. Dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Fungsi perbankan: agent of trust, agent of development, agent of service. Asas dan tujuan perbankan. Tujuan perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan
pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat. Asas perbankan berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Bab selanjutnya yaitu investasi. Pengertian investasi. Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Investasi juga merupakan salah satu komponen yang penting dalam GNP. Investasi memiliki peran penting dalam permintaan agregat. Pertama, bahwa pengeluaran investasi lebih tidak stabil apabila dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi, sehingga fluktuasi investasi dapat menyebabkan resesi. Kedua, bahwa investasi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi serta perbaikan dalam produktivitas tenaga kerja. Teori investasi. 1. Teori neoklasik menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Yang kedua, teori Harold Domar mempertahankan pendapat dari para ahli ekonomi sebelumnya yang merupakan gabungan dari pendapat kaum klasik dan Keynes, di mana beliau menekankan peranan pertumbuhan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Fungsi investasi. Yang pertama, fungsi investasi adalah suatu pengeluaran untuk membeli suatu barang modal dan sebuah peralatan produksi yang bertujuan dan berfungsi untuk dapat mengganti dan juga menambah suatu barang-barang modal dan difungsikan untuk bisa memproduksi barang dan jasa di masa depan. Yang kedua, fungsi investasi adalah suatu kurva yang menunjukkan sebuah hubungan antara tingkat investasi dan juga tingkat pendapatan nasional. Jenis investasi. Investasi jika dilihat dari ruang lingkup usahanya. Investasi aktiva nyata dan investasi aktiva finansial. Investasi aktiva nyata adalah sebuah tindakan investasi yang dapat dilakukan dalam bentuk yang dapat dilihat secara fisik. Contohnya seperti pada membangun sebuah rumah, bisa juga dengan membeli emas, mutiara, dan lain-lain. Investasi aktiva finansial adalah suatu tindakan investasi yang dilakukan dengan bentuk surat-surat yang berharga, contohnya seperti pada deposito, obligasi, saham, dan lain-lain. Jenis investasi berdasarkan asetnya. Yang pertama, real asset, yaitu investasi yang berwujud seperti suatu properti. Yang kedua, financial asset, merupakan suatu dokumen klaim tidak langsung dari pemegangnya terhadap suatu aktivitas real pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut. Jenis investasi berdasarkan pengaruhnya. Yang pertama, investasi autonomous, yaitu suatu investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan. Yang kedua, investasi include, yaitu investasi yang dipengaruhi oleh kenaikan permintaan barang atau jasa. Jenis investasi berdasarkan sumber pembiayaannya. Yang pertama, bersumber dari modal asing. Yang kedua, bersumber dari suatu modal dalam negeri. Jenis investasi berdasarkan bentuknya. Yang pertama, investasi portofolio yang dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga. Yang kedua, investasi langsung yang dilakukan dengan membangun kembali dan membeli atau mengakuisisi sebuah perusahaan. Bentuk-bentuk investasi. Ada beberapa bentuk investasi yang umum dilakukan dalam dunia bisnis. Di antaranya, yang pertama, deposito. Penanaman suatu modal dapat dilakukan dalam bentuk simpanan uang kepada suatu perusahaan dengan jaminan investor akan menerima keuntungan berupa bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati. Yang kedua adalah saham. Saham adalah bentuk lain dari aset perusahaan. Misalnya, jika Anda memiliki saham 50% dari suatu perusahaan, maka sama saja Anda akan memiliki aset setengah dari total aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Yang ketiga, obligasi. Obligasi
umumnya dapat dilakukan pada bisnis yang menyediakan jasa pinjaman modal. Keuntungan yang didapatkan dengan cara investasi obligasi yang lebih tinggi daripada deposito, karena bunga yang dipatok juga lebih tinggi. Yang keempat, reksadana. Reksadana merupakan tempat untuk bisa menghibur uang secara kolektif, dan dana yang terkumpul tersebut akan dikelola oleh manajer. Untung dan rugi ini akan dibagi rata kepada seluruh investor. Yang kelima, investasi properti. Jenis investasi ini termasuk suatu investasi non-real karena bukan merupakan uang, namun berupa bangunan seperti rumah, gedung, atau apartemen. Yang keenam, investasi emas. Investasi ini juga bisa dalam bentuk emas, sama halnya dengan properti. Investasi suatu emas cenderung lebih menguntungkan daripada bentuk investasi yang real. Umumnya emas yang dapat diinvestasikan berupa emas batangan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.